Salam Bapak Ibu, berjumpa lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Menyapa. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya percaya kita semua rindu terus dalam rencana Tuhan, terus menikmati kasih Tuhan, dan terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Untuk itu pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita kembali di hari yang baru ini, mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-6. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya untuk hidup di dalam rencana Tuhan tentunya harus didasari dengan adanya perubahan cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kepada cara hidup yang harmonis dengan Allah. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya kita mau siap untuk mau hidup di dalam rencana Allah yang besar. Ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini merupakan kelima konfirmasi kepada Saul bahwa sesungguhnya Tuhan telah menetapkan Saul untuk hidup di dalam rencananya, melakukan rencananya Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Apa sih yang menjadi rencana Tuhan atas Saul? Dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, di dalam pasal sebelumnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan menjelaskan apa yang menjadi rencana Allah atas Saul. Dalam 1 Samuel pasal 9 ayatnya ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, di sana menjelaskan akan rencana besar Allah yang dinyatakan melalui Saul. Mana di sana menjelaskan bahwa Saul ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas umatnya, yaitu bangsa Israel. Boleh menjadi pemegang tampuk kepemimpinan, bahkan boleh menjadi penyelamat umatnya dari orang Filistin. Itu rencana besar Allah yang Tuhan limpahkan atas Saul. Dan untuk menggenapi itu, Tuhan memakai hambanya Samuel untuk menyampaikan kepada Saul bahwa sesungguhnya Saul telah ada di dalam rencana Tuhan. Saul dipersiapkan untuk boleh menjadi pemimpin. Untuk itu, ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini merupakan konfirmasi, ya puncak konfirmasi kepada Saul bahwa nanti Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan engkau berubah menjadi manusia lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari konfirmasi itu satu hal yang saya bisa petik Bapak Ibu dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pagi hari ini, di mana di sana menjelaskan bahwa sesungguhnya dari konfirmasi itu Saul ada di dalam sikap hati yang benar, merespon dengan positif serta memiliki kesiapan hati untuk taat menjalani dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas dirinya tanpa perbantahan. Dibuktikan dengan ketika Samuel menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas Saul, maka Saul mendengar dengan baik tanpa adanya perbantahan. Saya mau katakan bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan tidak pernah mempertanyakan latar belakang kita. Kita berasal dari mana, kemampuan kita, ketidakmampuan kita apa. Tetapi sesungguhnya yang Allah mau dari setiap kita untuk mau hidup di dalam rencananya, melakukan rencananya adalah diawali dengan adanya kesediaan kita untuk mau masuk di dalam bagian rencananya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sesungguhnya dari apa yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul sesungguhnya tergenapi bahwa ketika dia di dalam perjalanan pulang, maka ketika dia bertemu dengan sekumpulan nabi yang turun dari bukit pengorbanan, maka mereka kepenuhan. Dan di saat itu juga ketika Saul bertemu dengan mereka, akhirnya Saul kepenuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan akhirnya dia boleh berubah menjadi manusia lain. Manusia lain dalam artian berubah menjadi Superman, tidak. Tetapi perubahan tidak bersifat permanen Bapak Ibu yang terkasih, tapi sesuatu yang dapat dipelihara hanya oleh karena ketaatan kepada Allah dan oleh karena Roh Tuhan ada di dalam hidup Saul. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau
sampaikan bagi kita pagi hari ini. Apa yang menjadi pelajarannya boleh kita petik dari apa yang telah kita baca melalui firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya bagi setiap kita, menyampaikan apa yang menjadi rencananya bagi setiap kita, yaitu melalui firman Tuhan. Untuk itu mari kita terus dengar-dengaran dan lebih memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, oleh para pendeta hamba Tuhan yang telah Tuhan urapi untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Siapa tahu firman Tuhan yang disampaikan itu berbicara untuk kita secara pribadi, untuk menghidupi apa yang menjadi rencana Allah bagi setiap kita. Hal yang kedua yang menjadi pembelajaran yang boleh kita petik di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah hendaknya setiap kita memiliki kerelaan hati untuk mau hidup dan melakukan apa yang menjadi rencana Allah bagi setiap kita. Karena sesungguhnya rencana Tuhan adalah yang paling terbaik di atas setiap rencana kita. Dan dalam firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya rencana Allah bagi setiap kita adalah bukan rencana kecelakaan, tapi merupakan rancangan damai sejahtera dan memberi hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita. Hal itu bisa terjadi ketika kita mau taat untuk mau terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan pembelajaran yang terakhir yang boleh kita petik melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa hidup di dalam rencana Tuhan tidak hanya satu kali Bapak Ibu, tetapi terus berkelanjutan, terus berkesinambungan sampai pada akhirnya Tuhan boleh berkata, tugasmu sudah selesai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bertanya bagi kita pagi hari ini, apakah kita mau terus hidup di dalam rencana Tuhan, serta mau menghidupi apa yang telah direncanakan Allah bagi setiap kita? Yang menjawab hanya Bapak Ibu dan hanya hati kita dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini melalui firman Tuhan boleh menguatkan kita dan boleh memberi semangat baru bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kami pengertian, pemahaman, bahkan rema yang baru, sehingga kami boleh terus semakin memahami apa yang Tuhan mau dan kehendaki bagi setiap kami melalui firman pagi hari ini. Terpujilah Kau Tuhan. Bahkan sebentar kami melakukan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala apapun yang kami lakukan, dan biarlah Tuhan terus dimuliakan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap antusias, percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita hari ini.